Selamat siang para hadirin yang terhormat. Terima kasih telah hadir di sesi debat kita hari ini. Saya Nurul Anata Gandhi dan saya akan memandu diskusi mengenai kasus Lana Wachowski dalam problem identitas gender. Lana Wachowski, sebelumnya dikenal sebagai Larry Wachowski, adalah salah satu dari dua bersaudara Wachowski yang terkenal di industri film. Pada tahun 2012, Lana secara terbuka mengumumkan transisinya sebagai wanita, yang menjadi sorotan publik dan media. Kasus ini menjadi penting dalam diskusi tentang identitas gender dan penerimaan transgender di masyarakat. Setelah transisinya, Lana menjadi suara penting dalam komunitas LGBTQ+, menggunakan platformnya untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi oleh orang-orang transgender dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam debat ini, kita akan mengeksplorasi argumen-argumen dari perspektif eksistensialisme dan poststrukturalisme. Mari kita mulai dengan mendengarkan pemaparan dari masing-masing pembicara. Baik, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin Anda bicarakan dalam debat ini? Bagi para pembicara, silahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Saya ingin membahas bagaimana eksistensialisme dapat membantu memahami problema identitas gender yang dialami oleh Lana Wachowski. Dalam konteks ini, eksistensialisme menekankan kebebasan individu untuk menentukan identitas mereka sendiri tanpa adanya batasan sosial ataupun batasan budaya. Dari sisi poststrukturalisme, saya ingin menunjukkan bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan konstruksi sosial yang terus berubah. Dengan demikian, kita harus mempertanyakan siapa yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan identitas gender. Tentu saja, dalam eksistensialisme, individu memiliki hak untuk menentukan siapa mereka tanpa batasan sosial atau budaya. Lana Wachowski, misalnya, telah menunjukkan bagaimana individu dapat merasa terasing dalam masyarakat dan tidak menerima identitas mereka. Namun, melalui pencarian makna hidup, individu dapat menciptakan otentisitas mereka sendiri. Mari kita mulai dengan argumen eksistensialisme. Pembicara 3, bisa Anda menjelaskan lebih detail? Individu memiliki hak untuk menentukan siapa mereka tanpa batasan sosial atau budaya. Lana Wachowski, misalnya, telah menunjukkan bagaimana individu dapat merasa terasing dalam masyarakat yang tidak menerima identitas mereka. Namun, melalui pencarian makna hidup, individu dapat menciptakan otentisitas mereka sendiri. Dan apa argumen Anda? Dari sudut pandang strukturalisme, identitas gender bukanlah sesuatu yang statis. Ini lebih kompleks dan bergantung pada diskursus sosial. Misalnya, Lana Wachowski menunjukkan bagaimana naratif tentang gender dapat dibentuk dan dibantah. Oleh karena itu, kita harus mempertanyakan siapa yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan identitas. Bagaimana hubungannya dengan pluralisme moral? Hubungan dengan pluralisme moral memang relevan dalam debat ini meskipun ada beberapa variasi pendapat tentang apa yang benar dan pendapat yang salah. Eksistensialis percaya bahwa individu harus memiliki hak untuk bisa menentukan nilai-nilai mereka sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa semua pendirian moral yang ada sama-sama benar, tapi setidaknya memberikan ruang bagi diversitas opini. Saya setuju dengan ide pluralisme moral. Tapi saya juga ingin menyoroti bahwa pluralisme bukan hanya tentang toleransi, melainkan juga tentang kritik struktur sosial yang membentuk konsep-konsep moral. Dengan demikian, kita dapat mengkritik norma-norma tradisional yang tidak inklusif dan mempromosikan keadilan sosial yang lebih luas. Apakah ada kesimpulan yang bisa diambil dari debat ini? Tentu, debat ini menunjukkan bahwa problema identitas gender sangat kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional.
Melalui lensa eksistensialisme, kita dapat memahami pentingnya kebebasan individu dalam menentukan identitas mereka itu sendiri. Saya setuju bahwa kompleksitas identitas gender harus dipahami dari berbagai sudut pandang. Namun, poststrukturalisme menekankan pentingnya kritik struktur sosial yang membentuk konsep-konsep moral dan mempromosikan keadilan sosial yang lebih inklusif. Dari diskusi yang telah berlangsung, kita dapat menyimpulkan bahwa problem identitas gender adalah isu yang kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Argumen eksistensialisme menekankan kebebasan individu dalam menentukan identitas mereka. Sementara poststrukturalisme mengajak kita untuk mempertanyakan konstruksi sosial yang membentuk identitas tersebut. Terima kasih kepada para pembicara atas pemaparan yang sangat informatif dan kepada semua peserta atas partisipasi aktifnya. Semoga apa yang telah dibahas hari ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.